Namo Buddhaya. Halo semuanya, perkenalkan kami dari Buddha 1 kelompok 4 yang beranggota saya sendiri Jessica Evangeli, lalu ada Agustina, Angeli, Franz Hernando, Jennifer, Jomerko, dan Putri Teresia. Materi yang akan dipresentasikan berjudul Seni dan Budaya. Ayo kita simak bersama-sama video penjelasannya. Pengertian pewarisan seni apresiasi dan budaya dalam agama Buddha. Seni dan budaya adalah salah satu instrumen perkembangan agama Buddha di dunia. Instrumen seni dan budaya Buddhis di kelompok etnik yang berbeda akan berbeda pula tipe dan cara mereka memaknainya. Budaya Buddhis merupakan gambaran Buddhisme yang berkembang di daerah dan seni yang sesuai dengan budaya setempat. Budaya Buddhis dan seni tidak dapat dipisahkan. Seni dan budaya Buddhis adalah suatu metode untuk memudahkan ajaran Buddha yang dikaitkan dengan budaya lokal. Di zaman modern, perkembangan agama Buddha terhambat karena cara pandang umat yang terlanjur mengikuti dunia modern. Seni dan budaya dapat menjadi inspirasi bagi umat Buddha. Dengan demikian, mari kita dengan jernih kita lihat seni dan budaya Buddhis. Selanjutnya itu pengertian pewarisan seni apresiasi dan budaya Buddhis. Seni ternyata sangat luas sekali bidangnya. Ada seni lukis, seni tari, seni sastra, seni rupa, dan seni-seni lainnya. Hal demikian tidak dipungkiri juga pada perkembangan keagamaan, terutama agama Buddha yang berkembangnya banyak sekali dipengaruhi oleh seni dan budaya. Materi selanjutnya adalah tentang budaya dan kebudayaan. Dalam kajian antropologi, budaya dianggap sebagai singkatan dari kebudayaan, sehingga tidak ada perbedaan berdasarkan definisinya. Kata kebudayaan sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi. Budi sendiri memiliki arti budi atau akal. Ada pula menyebutkan bahwa asalnya dari kata majemuk, yaitu budidaya. Daya dari budi, kekuatan dari akal. Bagaimanapun definisinya, kebudayaan adalah hal yang bersangkutan dengan akal budi. Tanpa kebudayaan, hidup dan perilaku manusia tak berbeda dengan hewan. Adapun para ahli memberikan pendapat seperti Konjaraningrat, budaya adalah segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Sedangkan menurut Parsudi Suparian, budaya adalah seluruh pengetahuan manusia yang dimanfaatkan untuk mengetahui serta memahami pengalaman dan lingkungan yang mereka alami. Selanjutnya adalah kebudayaan dalam Buddhis. Kebudayaan adalah pedoman bagi kehidupan kita yang terdiri dari konsep, teori, dan metode yang merupakan pengetahuan dan keyakinan, yang kemudian kita gunakan secara selektif untuk menghadapi lingkungan guna memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia. Pada tingkatan operasionalnya, ajaran dan teks suci harus dipahami oleh pemeluknya, yang kemudian dijadikan pedoman hidup di lingkungannya. Mengingat acuan menginterpretasi teks suci adalah kebudayaan dari pemeluknya, hal ini bisa menjadi kebudayaan ataupun unsur dari kebudayaan. Ketika agama dipraktekkan, coraknya berubah menjadi lokal sesuai dengan kebudayaan setempat. Jika pemelukan agama hanya menekankan pada upacara yang diwajibkan, tetapi tidak dijadikan pandangan hidup dan etos seperti nilai budaya atau pedoman moral dan etika, maka agama tersebut belum benar-benar digunakan sebagai kebudayaan dari masyarakat tersebut. Di sini saya akan menyebutkan beberapa unsur kebudayaan. Ada sistem religi dan upacara keagamaan, sistem sosial dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian, dan sistem teknologi dan peralatan. Selanjutnya ada pewarisan kebudayaan. Petunjuk Buddha mengenai kewajiban orang tua untuk memberikan warisan kepada anak-anaknya, dan kewajiban anak selain memelihara warisan yang diterimanya, juga harus menjaga kehormatan, termasuk melanjutkan tradisi keluarga. Dapat dihubungkan dengan praktik pewarisan kebudayaan. Namun dalam Dhammadayada Sutta, Buddha bersabda, "Jadilah ahli warisku dalam Dharma, bukan ahli waris benda-benda material." Kutipan di atas menggambarkan Dharma sebagai budaya spiritual atau non-material yang dibedakan terhadap budaya material. Budaya spiritual didasarkan atas sistem nilai agama dan bersifat kontemplatif. Kebaikan tidak diukur dari nilai-nilai material, tetapi diukur dari nilai-nilai moral, misalnya keluhuran budi pekerti, kebijaksanaan, dan kesederhanaan. Selanjutnya, adapun budaya materi menggambarkan keterikatan manusia dengan benda yang menempatkan benda materi bukan hanya digunakan untuk melakukan sesuatu, tetapi juga memberikan makna dalam hubungan sosial. Jalan tengah pun selalu menjadi pedoman untuk menghadapi akulturasi budaya dan transformasi budaya.
Agama bersifat universal, tepatnya pada tingkatan tekstual. Pada tingkatan operasional, ajaran-ajaran dari teks suci harus diinterpretasikan dan dipahami oleh pemeluknya untuk dijadikan pedoman hidup di lingkungannya. Dengan kata lain, dijadikan kebudayaan atau unsur yang tidak terpisahkan dari kebudayaan, mengingat acuan menginterpretasikan teks suci adalah kebudayaan dari pemeluknya. Ketika agama sudah dipraktikkan, coraknya berubah menjadi lokal, sesuai dengan kebudayaan setempat. Terdapat variasi mengenai posisi agama yang dianut dan sebagai kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan. Variasi ini terdapat pada tingkatan individual. Ada yang menempatkan agama itu sebagai inti atau puncak kebudayaan, sehingga agama ini dijadikan pedoman hidup dan terserap di hampir keseluruhan unsur-unsur kebudayaan. Ada yang hanya bersifat fungsional dan dalam sejumlah unsur kebudayaan, sehingga unsur-unsur lain dari kebudayaan milik masyarakat tersebut bebas dari pengaruh agama yang dianut. Jika penganut agama hanya menekankan upacara yang diwajibkan, tidak menjadikan pandangan hidup dan etos yang dalam bahasa sehari-hari itu dinamakan nilai-nilai budaya atau pedoman moral dan etika, maka agama belum betul-betul digunakan dalam kehidupan masyarakat. Seni merupakan bagian dari kebudayaan yang mengekspresikan ide estetika, menciptakan karya yang bermutu, dan diciptakan dengan keahlian. Seni murni dalam bahasa Prancis yaitu beaux arts yang merujuk kepada estetika atau keindahan semata-mata. Seni budaya berkenaan dengan keahlian untuk menghasilkan sesuatu dalam bentuk tulisan, percakapan, dan benda bermanfaat yang diperindah. Berbagai bentuk objek merupakan hasil kombinasi estetika dengan kegunaan yang berfaedah. Menurut klasifikasinya, terdapat seni sastra, yaitu prosa puisi, seni suara vokal musik, seni gerak tari dan teater, seni rupa, lukisan, patung, grafis, seni dekoratif, seni kerajinan, dan arsitektur. Apresiasi atau penghargaan dan kesadaran terhadap nilai seni erat berkaitan dengan kehidupan dan perkembangan batin seseorang. Seni memiliki hubungan dengan kegiatan dan aktivitas, mengajak untuk memasuki dunia dengan suatu sikap dan melihat kenyataan yang menakjubkan. Karena itu, kesenian bukan untuk segelintir orang saja, dan bukan suatu bidang di samping kehidupan kita sehari-hari. Seni dan apresiasi. Kegiatan manusia yang merefleksikan kenyataan dalam sesuatu karya, yang berkat bentuk dan isinya mempunyai daya untuk membangkitkan pengalaman tertentu dalam alam rohani si penerimanya. Pembedaan bentuk atau rupa beda. Bentuk-bentuk yang dimaksud itu harus dapat segera dikenali oleh orang yang melihatnya. Kesamaan dalam penglihatan atau sadasa, bentuk yang terlihat harus sesuai dengan ide yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, ada 6 macam apresiasi seni. Yang pertama ada apresiasi value, nilai, empati, dan feeling. Yang kedua ada persepsi. Yang ketiga ada pengetahuan. Yang keempat ada pengertian. Kelima ada analisis. Dan yang terakhir ada penilaian. Selanjutnya, saya akan membahas tentang fungsi seni. Jadi, seperti yang bisa terlihat pada gambar di samping saya, fungsi seni itu ada 7, yaitu fungsi seni untuk kesehatan atau terapi, fungsi pendidik, fungsi ritual, fungsi komunikasi, fungsi hiburan, fungsi artistik, dan fungsi guna atau seni terapan. Jadi, saya akan membahas tentang hubungan antara agama Buddha dengan ketujuh fungsi seni tersebut. Yang pertama adalah fungsi kesehatan. Seni itu tentang keindahan, harmoni, menenangkan, mendekatkan diri dengan alam. Jadi, tidak heran jika seni memiliki fungsi kesehatan atau terapi. Karena dengan seni, pikiran kita akan menjadi lebih tenang, terkendali sesuai dengan tujuan dari meditasi, yaitu memusatkan pikiran pada suatu objek dan melatih pikiran untuk tetap tenang. Seni dapat digunakan sebagai objek meditasi yang dimaksud untuk menenangkan pikiran. 2. Fungsi pendidik. Seni juga dapat digunakan sebagai sarana pendidikan untuk mengenalkan agama Buddha pada umat Buddha, seperti lagu-lagu Buddhis, buku cerita bergambar tentang kehidupan Pangeran Siddhartha sebelum menjadi Buddha, dan contoh-contoh lainnya. Yang ketiga, ada fungsi ritual. Seni dapat membuat suatu acara keagamaan menjadi indah yang memiliki suatu ciri khas agama tersebut di dalamnya. Seni juga dapat menunjukkan seperti apa upacara atau pemberkatan dalam agama Buddha dan apa yang dilakukan umat Buddha dalam upacara tersebut. Contohnya seperti pada hari Waisak, umat Buddha akan menggunakan dekorasi-dekorasi yang berhubungan dengan agama Buddha dengan mengandung unsur seni
untuk menunjukkan bahwa upacara tersebut adalah hari Waisak. Yang keempat, ada fungsi komunikasi. Dengan seni, kita dapat menunjukkan pada orang lain apa yang kita lakukan tanpa harus langsung memberitahu orang tersebut. Contohnya, dalam agama Buddha dengan duduk bersila dan dengan postur yang tepat, orang-orang akan tahu bahwa kita sedang bermeditasi. Yang kelima, ada fungsi hiburan. Seni digunakan untuk menghibur diri sendiri, menghilangkan penat akibat kerja, dan lain sebagainya. Hiburan itu berbeda untuk setiap orang dan dapat disesuaikan dengan kesukaan masing-masing individu. Bagi umat Buddha, meditasi merupakan hal yang mereka lakukan untuk menghibur diri. Yang keenam, ada fungsi artistik. Fungsi artistik adalah seni yang dihasilkan untuk dinikmati oleh diri sendiri atau suatu komunitas, tidak untuk diperjualbelikan. Contohnya seperti jubah sangha yang digunakan oleh para sangha sebagai pakaian sehari-hari. Jubah tersebut tidak boleh asal digunakan oleh orang lain yang akan mengaku-ngaku sebagai seorang sangha dan berakting untuk memberkati orang lain. Yang terakhir, ada fungsi guna atau seni terapan, yaitu seni yang dibuat bukan hanya untuk dinikmati keindahannya, namun juga untuk digunakan. Contohnya seperti wihara atau candi yang tidak hanya dibuat untuk dinikmati keindahannya, namun juga untuk digunakan umat Buddha sebagai tempat beribadah dan tempat perayaan hari raya agama Buddha, serta juga sebagai tempat bhikkhu berdiam selama masa wasa. Kesimpulannya adalah, walaupun tujuan akhir umat Buddha adalah mencapai nibbana atau kebahagiaan tertinggi, seni juga bisa kita gunakan untuk mendapatkan kebahagiaan sesaat di kehidupan yang penuh dengan duka ini. Berikutnya, saya akan membahas tentang sifat dasar seni. Sifat dasar seni ada 5, yaitu kreatif, individualitas, nilai ekspresi atau perasaan, keabadian, dan universal. Nah, kelima sifat dasar seni yang saya sebutkan tadi juga merupakan sifat dasar dari agama Buddha, di mana kreatif menggambarkan agama Buddha yang selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Yang kedua, ada individualitas yang menunjukkan bahwa dasarnya umat Buddha sebelum membahagiakan orang lain harus dimulai dari membahagiakan diri sendiri dengan berbuat karma yang baik. Yang ketiga, ada nilai perasaan. Dalam agama Buddha ditunjukkan dengan perlakuan baik yang sama dari umat Buddha terhadap makhluk hidup tanpa memandang ras, etnis, budaya, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada keabadian yang merujuk pada Dhamma yang abadi yang sudah ada sejak lama, sedangkan Buddha hanyalah orang yang memahami dan mengajarkan Dhamma tersebut. Yang terakhir, ada universal, adalah sifat agama Buddha yang merujuk pada ajarannya yang universal, seperti hukum karma yang ada pada semua makhluk tanpa memandang asal dan agama. Seni dan budaya Buddhis. Nilai budaya mengkonstruksikan hal-hal yang paling bernilai dalam kehidupan masyarakat. Sebagai wujud ideal, kebudayaan atau adat berfungsi mengatur perilaku nilai budaya pada tingkatan adat yang bersifat abstrak dan luas. Tingkatan adat di bawahnya menjadi lebih konkret dari norma, hukum, hingga aturan-aturan khusus. Semua nilai dan norma, sebagaimana pengetahuan dan kepercayaan, diekspresikan dalam bentuk simbol. Simbol-simbol memungkinkan kita menciptakan, mengkomunikasikan, dan mengambil bagian serta mengalihkan komponen-komponen kebudayaan. Simbol adalah sesuatu yang dapat memberikan makna. Ada beberapa simbol wujud simbol, yakni berupa benda, kata-kata, tindakan, gambar, patung, dekorasi, dan arsitektur vihara. Pembacaan ayat kitab suci, doa, gerakan menyembah, meditasi, merupakan ungkapan keberagaman yang memakai simbol-simbol. Yang kedua adalah nilai-nilai Buddhis yang berdasar pada berbagai kebudayaan dikenali dari hakikat dan arti simbol. Tidak terbatas hanya pada wujud simbol itu. Selain itu, mengutip pendapat Totian, jika sebuah kebudayaan lebih mengembangkan suatu nilai tertentu, bukan berarti bahwa nilai lain dimustahilkan. Baiklah, sekian video presentasi dari kami. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih. Namo Buddhaya.